Kita akan mulai acara pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan meneruskan acara pendalaman Alkitab kita dengan topik karakter Kristiani. Ini adalah sesi yang ke-6, sesi terakhir. Malam hari ini akan dibawakan oleh Remiana Saragi. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami sudah berkumpul di sini untuk kembali kami belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kami masih melanjutkan topik yang sama, yaitu karakter Kristiani, karakter Kristus, karakter-Mu sendiri Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami hikmat supaya kami bisa menyerap apa yang kami pelajari malam hari ini dan kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Remi yang akan menyampaikan pemaparan, memberikan hikmat akal budi, biar Ibu Remi dimampukan untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan kembali meneruskan PA kita pada malam hari ini untuk sesi terakhir di materi tentang karakter Kristiani. Apakah suara saya bagus ya Bu Ibu ya, Bapak Ibu? Saya share screen dulu. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas 5 materi untuk mendukung bagaimana kita memiliki karakter Kristiani. Ya, yang pertama tidak sebanding, kemudian yang kedua harus meningkatkan lagi, dan yang ketiga menghayati tragisnya hidup, dan yang keempat didewasakan lewat masalah, dan yang kelima patah hati dengan dunia. Jadi kelima hal inilah yang akan mendukung kita bagaimana kita akan memiliki karakter Kristiani yang sesungguhnya. Kita akan masuk di bagian pertama, yaitu tidak sebanding. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan, kebesarannya tidak terhingga. Ini sungguh luar biasa, sungguh hebat, dan sungguh dahsyat bagaimana Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Melampaui yang kita pikirkan dan kita duga. Pikiran kita tidak akan sanggup memahami kebesaran Allah. Tidak ada pengalaman manusia miliki bisa menjadi perbandingan dengannya. Allah benar-benar melampaui pengalaman kita. Jadi inilah kebesaran Allah, bahwa Allah yang besar itu bukan saja melampaui akal kita ataupun melampaui pengalaman kita. Jadi sehebat apapun lagu yang kita persembahkan atau persembahan yang kita berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan kebesaran Allah. Jadi apa yang kita lakukan, kita perbuat itu tidak sebanding dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya, karena melampaui segalanya. Jadi dengan perjalanan waktu dan bertumbuhnya kedewasaan rohani kita dan bertambahnya pengalaman kita, maka di sanalah kita akan menghayati kedahsyatan dan kebesaran Allah itu, yaitu lewat perjalanan waktu kita di dalam pertumbuhan dan pendewasaan kerohanian kita, kita akan bisa terus menghayati kedahsyatan Allah itu, kebesaran Allah itu, maka kita akan mengerti bahwa kebesaran Allah itu adalah kebesaran yang tidak terhingga. Maka lewat itu, dengan kita menghayati kebesaran Allah itu, maka kita akan meningkatkan sikap kita, yaitu sikap rasa hormat kita kepada Allah. Jadi kalau kita enggak memahami kebesaran dan kedahsyatan Allah, maka kita juga tidak begitu menghormati Tuhan. Tapi dengan kita memahami kebesaran dan kedahsyatan Allah dalam kehidupan kita, maka di sanalah kita akan meningkatkan bagaimana rasa hormat kita kepada Allah, sehingga kita bisa memuaskan hati Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan sikap hormat kita?
Nah, jadi bagaimana kita bisa meningkatkan sikap hormat kita untuk keagungan dan kebesaran Tuhan, sehingga hal itu benar-benar memuaskan hati Allah dan memenuhi yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Kalau kita dengan rendah hati mempercayai kebenaran ini dan menerimanya, hidup kita tidak mungkin tidak diubahkan. Jadi kalau kita memahami kebenaran itu dengan kita meningkatkan rasa hormat kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Jadi hal itu tidak menjadi sebuah wacana saja dalam pemikiran kita atau dengan kata-kata saja, tetapi lewat perbuatan, lewat tindak, dan lewat sikap kita. Bagaimana kita akan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa kita ini ada oleh karena ciptaan Tuhan. Kita ini kan oleh karena ciptaan Tuhan, dan juga kita telah ditebus oleh Tuhan. Oleh karena penebusan Tuhan, sehingga tadinya kita harus binasa, tapi lewat penebusan putra tunggalnya Yesus, maka kita diselamatkan. Maka bisa kita berkata bahwa kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi kita ini adalah milik Tuhan. Jadi dengan menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan dan menempatkan diri secara benar, maka kita memberikan penghormatan kepada Allah secara patut. Jadi walaupun tidak sebanding dengan kebesaran dan kemuliaannya. Jadi kita memberikan penghormatan oleh kenapa tadi? Oleh karena kita juga mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Lewat apa tadi? Lewat kita memahami kebesaran dan keagungan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya lewat wacana, lewat pemikiran, tapi lewat sikap dan tindakan kita. Allah menghendaki persekutuan dengan dirinya lebih dari nyanyian, lebih dari pujian, lebih dari penyembahan yang kita naikkan kepadanya. Nah, jadi ini semua memang benar, semuanya adalah bagus, tapi lebih dari situ yang akan kita berikan kepada Tuhan di dalam persekutuan kita dengannya. Nah, Allah menghendaki persekutuan dengan dirinya, persekutuan setiap saat, sehingga di dalam hidup kita kita hanya memiliki ruangan di mana Tuhan memenuhi ruangan itu. Jadi kita harus memiliki hanya satu dunia, dan dunia itu adalah Tuhan. Jadi kita harus menyadari dengan kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan bahwa dalam diri kita ini tidak ada lagi ruangan untuk kita, tapi sepenuhnya itu adalah ruangan untuk Tuhan. Jadi sehingga kita hanya memiliki satu ruangan di dalam hidup kita, dan ruangan itu adalah ruangannya Tuhan. Tetapi kalau masih ada ruangan-ruangan dalam diri kita, bagaimana menyenangkan diri kita dengan kesukaan kita, dengan kesenangan kita, ya kita tidak bisa memiliki dunianya Tuhan. Tetapi kalau kita tadi hanya memiliki suatu ruangan, yaitu ruangannya Tuhan, maka kita akan memiliki dunianya Tuhan. Ya seperti yang sekarang ini kan ada pujian yang sudah pernah kita dengarkan itu bahwa Tuhan memenuhi semua ruangan dalam hidup kita. Nah, jadi inilah sesungguhnya yang harus kita berikan kepada Tuhan, bahwa hanya ruangan Tuhan yang ada dalam diri kita. Inilah yang Allah kehendaki lebih dari kebaktian yang kita lakukan, yang di dalamnya kita bisa memuji, memuliakan, dan menyembah Allah. Persekutuan dengan Allah haruslah persekutuan yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Jangan bersekutu, tetapi kita menyakiti Dia. Nah, ini yang banyak artinya yang tidak disadari oleh orang-orang, bahwa dia bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ada firman Tuhan, kamu menyembah aku tapi hatimu jauh dari Tuhan, yang artinya ini kan menyakiti hati Tuhan. Jadi jangan mempersilahkan Tuhan Yesus masuk di hati, tetapi tidak memperhatikan perasaannya. Itu menyakiti Tuhan. Jadi seringkali kita berkata, Tuhan masuklah ke dalam hatiku, tetapi yang kita lakukan bukan menyenangkan hati Tuhan,
tetapi hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, supaya apa yang menjadi kepentingan kita terpenuhi. Jadi artinya kita mengatur Tuhan. Tetapi kalau dikatakan Tuhan masuklah di dalam hatiku, berarti yang artinya tadi tidak ada ruangan lagi dalam diri kita untuk diri kita sendiri, tetapi adalah Tuhan yang akan memenuhi ruangan hidup kita. Jadi jangan mempersilahkan Tuhan masuk di dalam hidup kita, tetapi kita tidak menyenangkan Dia. Jadi dengan kita mempersilahkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, berarti kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan lagi menyenangkan diri kita sendiri dengan segala keinginan-keinginan kita, dengan segala kemauan kita, tetapi dengan kita mempersilahkan Tuhan masuk dalam diri kita, yang artinya Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Inilah yang artinya tadi yang tidak sebanding. Kemudian kita akan masuk di bagian kedua, harus meningkatkan lagi. Jadi kita harus meningkatkan lagi. Pernahkah kita merenungkan bahwa apa yang kita lakukan untuk mengalami Tuhan, artinya apa yang kita perbuat untuk bisa mengalami Tuhan, tidak banyak orang melakukannya. Nanti ketika kita bertemu dengan Allah semesta alam di dalam kemuliaannya, saat kita memandang wajah Tuhan Yesus yang agung dan kerajaannya, Tuhan Yesus yang sangat indah, ternyata yang kita lakukan ini belum sepadan dengan keagungan Allah yang dahsyat sekali. Jadi sesungguhnya semua yang harus kita lakukan itu belum sebanding dengan keindahan kerajaan surga. Jadi di mana kita diperkenankan masuk ke dalamnya. Nah, untuk itu artinya kita harus meningkatkan, yaitu meningkatkan bagaimana kita memahami tentang kedahsyatan Allah. Kita harus meningkatkan bagaimana kita memahami akan kerajaan Tuhan. Arti meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan pengertian kita. Jadi jangan kita hanya puas dengan kekristenan kita seperti ini, tetapi kita harus terus merasa ada ketidakpuasan dalam diri kita supaya kita terus meningkat lagi. Maka kita jangan merasa puas dan dengan apa yang kita telah lakukan dalam perburuan kita terhadap Tuhan. Nah, di sini kan banyak orang merasa puas ya Bapak Ibu. Jadi dengan datang ke gereja, dengan mengikuti liturgi, dengan beribadah, oh dia sudah merasa puas seperti itu dan merasa cukuplah seperti itu. Padahal di sini dikatakan tadi jangan merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita bisa meningkatkan, kita harus meningkatkannya lagi. Jadi selagi kita masih punya kesempatan, punya waktu, dari kita sia-sia, kita gunakan waktu kepada hal yang sia-sia, alangkah baiknya waktu yang masih Tuhan berikan ini kita pergunakan untuk kita meningkatkan lagi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita lebih ekstrim lagi, lebih fanatik lagi. Jangan sekali-kali membandingkan cara kita berburu Tuhan dengan orang yang tidak merasa perlu mencari Tuhan. Karena kita kan sering membandingkan ya, orang itu juga seperti itu, hidupnya juga baik-baik saja, hidupnya juga diberkati. Nah, jangan. Nah, jadi kalau kita membandingkan kita dengan orang lain, maka akan merosot, kita akan menjadi lemah, kita tidak akan menjadi semangat untuk kita mencari Tuhan. Tetapi dengan menghayati keagungan dan kedahsyatan Allah itu, dan kita tidak akan perhitungkan tenaga kita, tidak memperhitungkan waktu kita. Jadi dengan kita mencari Allah, dengan kita menyenangkan Allah, maka disitulah kita berani berkata. Maka kita berani berkata, apa yang kau kehendaki untuk kulakukan, akan kulakukan untuk Tuhan. Nah, kalau kita tadi meningkatkan perburuan kita dengan Tuhan, meningkatkan pencarian kita dengan Tuhan, maka kita pun akan bisa berkata, apa yang kau kehendaki Tuhan untuk aku lakukan. Tapi kalau orang tidak meningkatkan perburuannya dengan Tuhan, tidak meningkatkan pencariannya dengan Tuhan, saya rasa dia nggak akan berani berkata apa yang harus kulakukan untukmu Tuhan. Jadi dia hanya merasa puas dengan dia datang ke gereja, beribadah, ya mungkin melayani juga sih bisa, tapi dah dia merasa puas. Jadi untuk itu kita harus perlu meningkatkannya lagi.
Kekristenan yang kita jalani di waktu-waktu yang lalu dan yang dijalani oleh kebanyakan orang adalah kekristenan yang sebenarnya jauh dari standar Allah. Jadi telah terjadi penyimpangan. Jadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang kita lihat yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ya. Jadi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, sementara mengejar kenikmatan kekayaan dunia ini mereka lebih hebat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dibanding dengan mencari Tuhan. Bagi banyak orang hari ini dan telah dilakukan oleh mereka, betapa tidak hormatnya mereka terhadap Allah. Jadi artinya bahwa kita itu tidak boleh terpengaruh ya oleh suasana seperti ini, bahwa di mana dunia ini kan dunia yang semakin fasik, artinya dunia yang semakin tidak mengenal Allah. Jadi banyak orang yang artinya ke gereja tetapi tidak bertuhan. Jadi ini adalah dunia orang yang fasik, yaitu tidak memperdulikan Tuhan, tidak memperdulikan perasaan Tuhan, bahkan tidak takut Tuhan. Nah, jadi untuk itu kita harus bisa memisahkan diri kita dari dunia ini. Karena memang kalau kita lihat dunia kan semakin fasik ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memisahkan kita harus bisa memisahkan dari dunia ini untuk kita masuk kepada perkara-perkara yang lebih kita tingkatkan dengan Tuhan. Nah, jadi karena keagungan dan kemuliaan Tuhan tidak terbatas. Jadi maka kesucian, kekudusan, dan karakter Allah itu juga tidak terbatas. Jadi ini yang harus kita kejar, maka kita harus berani mempertaruhkan apapun. Kita harus berani mempertaruhkan apapun supaya apa tadi? Supaya kita bisa memindahkan hati kita dari dunia ini kepada dunia yang akan datang. Nah, tapi kalau kita nggak bisa mempertaruhkannya, ya kita tetap hanya begini-begini saja kekristenan kita. Jadi dengan kita mempertaruhkan apapun dalam hidup kita, maka kita akan bisa memindahkan hidup kita dari dunia ini kepada dunia yang akan datang. Jadi memindahkannya bukan nanti, tapi sekarang. Sekarang ini kita harus memindahkan diri, walaupun mungkin kita masih di bumi, tapi hati dan pikiran kita sudah tertuju kepada dunia yang akan datang. Dan juga firman Tuhan akan terus mengarahkan kita, mengubah kita, sampai kita kepada kesadaran penuh bahwa Tuhanlah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain, tetapi Tuhanlah yang kita butuhkan. Tidak ada batas untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Hal ini dibahasakan oleh Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini tidak karena iman, karena penurutan terhadap kehendak Allah. Tanpa ragu-ragu Paulus mengatakan di Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah orang-orang yang meningkatkan dirinya di dalam Tuhan sampai bisa berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini bukan hal yang mudah ya Bapak. Ibu, mungkin bisa kita berkata hidupku adalah Kristus, tetapi dalam kenyataannya di dalam kenyataannya kemungkinan tidak bisa seperti ini. Tetapi kalau kita terus meningkatkan lagi perburuan kita dengan Tuhan, maka sampai kita apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Jadi walaupun kita hidup sepenuhnya untuk memperkarakan pikiran, jadi pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, inilah yang dikatakan memiliki Kristus di dalam dirinya. Jadi kita memiliki Kristus dalam dirinya yang prinsipnya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah prinsip hidup kita, bahwa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita akan masuk di bagian ketiga, menghayati tragisnya hidup. Jadi menghayati tragisnya hidup. Kita bisa membuktikan bahwa salah satu ciri dari orang percaya yang bertumbuh secara benar di dalam Tuhan akan ditandai dengan kesadarannya dan penghayatannya bahwa hidup di dunia ini tragis. Ya Bapak Ibu, jadi hidup di dunia ini sangat tragis, tapi banyak orang tidak menyadari akan ketragisan hidup ini. Jadi semakin orang mengenal
kebenaran dan bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dalam kedewasaan iman yang benar, ia menghayati bahwa hidup ini tragis. Sayangnya sebagian kita masih belum memiliki penghayatan sampai tingkat ini. Jadi kalau seseorang itu bertumbuh di dalam pengertian akan kebenaran firman, sehingga dia akan menjadi dewasa dalam rohani dengan benar, jadi maka tidak ada yang diharapkan untuk bisa membahagiakan hidupnya. Tetapi yang bisa membahagiakan hidupnya adalah Tuhan. Karena apa? Karena ketragisan hidup ini. Ya kan, karena ketragisan hidup ini, dan yang lebih tragisnya lagi nanti kalau kita terpisah dari Tuhan, itu lebih tragisnya. Jadi tragisnya hidup di dunia ini tidak sebanding dengan tragisnya nanti dengan keterpisahan kita dari Tuhan. Jadi untuk itu kita harus menyadari bahwa akan tragisnya hidup ini. Kenikmatan kita akhirnya hanya tertumpu pada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita menyadari, menghayati bahwa tragisnya hidup ini, ya artinya kan dengan tragisnya hidup ini, banyak orang sakit penyakit, kehilangan keluarga, kehilangan disayangi, kehilangan orang yang dicintai, ya kan tragisnya hidup itu ya. Nah, jadi kalau kita menyadari itu, bahwa kita tidak akan lagi tertuju kepada hal-hal dunia ini, tapi kenikmatan kita akhirnya hanya tertumpu pada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Tuhan bukan jual mahal, tetapi Tuhan terikat dengan tatanannya. Dia tidak bisa hadir dalam kehidupan manusia yang pikirannya masih kotor, ya kan, yang masih memiliki kebencian, iri hati, dendam, ketidaksukaan dengan orang. Kan itu yang banyak selalu ya, yang ada dalam pikiran kita. Orang maju pun kita tidak suka, tidak senang. Nah, itulah. Nah, orang-orang seperti ini ya Tuhan tidak akan bisa ya masuk dalam kehidupan kita. Jadi tidak boleh menyimpan dendam, apalagi mengupayakan penderitaan bagi orang lain. Nah, jadi yang ini yang harus bisa kita keluarkan dari kehidupan kita, supaya apa tadi, supaya kita bisa hidup kita ini hanya tertumpu kepada Tuhan. Jadi dengan pengenalan akan kebenaran, dengan bertumbuhnya dalam kedewasaan rohani, kehidupan kita ini semakin suci, ya kan? Kehidupan kita semakin suci, kita tidak akan bercacat celah di hadapan Tuhan, mengalami kodrat ilahi dan menikmati kehadiran Tuhan. Maka barulah ia menghayati betapa tragisnya hidup, sehingga tidak ada yang dinantikan lagi di dunia ini. Nah, jadi orang-orang yang hanya hidup dalam kesucian, menikmati kehadiran Tuhan, hidup dalam kebenaran, yang akan bisa menghayati tragisnya hidup. Tapi kalau orang-orang yang masih penuh dalam kekotoran, hidup dalam dosa, dia belum bisa menghayatinya dan belum bisa memindahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapa di surga ingin kita ada di tempat yang baik. Menurut Bapa, Tuhan Yesus berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau dibahasakan dengan bahasa bebas, tahukah kamu bahwa rumahku atau tempat yang kusediakan bagimu itu indah sekali. Aku ingin kamu ada di tempat ini, tempat yang telah kusediakan bagimu. Nah, jadi inilah yang harus kita capai ya Bapak Ibu, bahwa Tuhan menyediakan tempat yang terindah bagi kita. Jadi tetapi kalau tadi kita belum menghayati tragisnya hidup, kita belum bisa memindahkan ini ke sana pikiran kita gitu loh. Jadi hanya orang-orang yang hanya menghayati tragisnya hidup yang akan bisa memindahkan diri kepada ini tadi, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dan ini nanti adalah suatu tempat yang nyaman bagi kita, tempat yang indah bagi kita. Jadi untuk itu kita harus bisa memfokuskan diri kita kepada langit baru dan bumi yang baru. Kita harus merajut kesucian dalam pertumbuhan yang benar, sampai kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, dan itulah kebahagiaan kita.
Ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya kesucian kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Jika demikian kita baru bisa menghayati betapa tragisnya hidup ini. Kalau kita sudah menghayati tragisnya hidup, pasti fokus kita bukan lagi dunia, tetapi langit baru dan bumi yang baru. Jadi kalau kita sudah menghayati tragisnya hidup, berarti kita akan bisa fokus kepada langit baru dan bumi yang baru. Tapi kalau kita masih merasa nyaman di bumi ini, merasa menikmati indahnya dunia ini, masih merasa betah di dunia ini, kita belum bisa fokus kepada langit baru dan bumi yang baru. Tapi kalau kita menghayati tragisnya hidup, baru kita bisa memindahkan fokus kita kepada langit baru dan bumi yang baru. Kita akan masuk ke bagian yang keempat, didewasakan lewat masalah. Saya rasa ini udah sering kita mendengarkan ya Bapak Ibu ya, bahwa lewat persoalan dan masalah hidup, di sana ada maksud dan rencana Tuhan bagi kita untuk mendewasakan kita supaya kita semakin indah di mata Tuhan. Kita menghadapi masalah yang jauh lebih besar ke depan. Nah, yang terbesar adalah ketika kita harus menghadapi tahta pengadilan Allah. Betapa mengerikan hal tersebut. Nah, jadi ini yang kurang disadari banyak orang-orang Kristen bahwa satu waktu nanti dia akan menghadapi tahta pengadilan. Ya kan? Jangan sampai ada masalah-masalah yang sekarang membuat fokus kita kepada Tuhan menjadi kabur. Yang artinya bahwa masalah itu mengikat kita sehingga kita tidak fokus lagi kepada masalah dunia akan datang, tetapi kita ada fokus kepada persoalan kita. Setan berusaha supaya mata pikiran kita tidak tertuju kepada Allah secara benar. Kuasa kegelapan akan bermanuver hebat di dalam kehidupan kita supaya kita tidak fokus kepada Tuhan dengan tujuan agar kita tidak berinteraksi dengan Tuhan. Nah, ini yang kurang disadari ya. Banyak orang-orang Kristen tidak menyadari hal ini. Bahwa nantinya kita itu menghadap tahta pengadilan Tuhan. Karena apa? Karena dalam pikiran banyak orang telah disesatkan oleh iblis, ya kan? Ya, yang penting hari ini kita nikmati hidup, itu yang ada dalam diri mereka. Kalau masalah mati itu persoalan nanti saja, ya kan? Itu yang sering yang terjadi dalam kehidupan banyak orang-orang Kristen ya. Sehingga yang lebih dipersoalkan banyak orang hanya masalah-masalah hidup di dunia ini. Itu yang dipersoalkan. Jadi bukan masalah-masalah kehidupan yang akan datang. Persiapan untuk menuju api kekal menjadi sahabat dalam persekutuan dengan kuasa kegelapan. Ya, masalah-masalah yang kita hadapi hari ini mestinya justru menjadi sarana kita mencari Tuhan, mendorong kita mencari Tuhan, bukan mendorong kita kecewa terhadap Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Justru seharusnya mendorong kita mencari Tuhan. Tapi pada kenyataannya banyak orang dengan berbagai masalah, melihat permasalahan, bukan mendorong dia semakin mencari Tuhan, bahkan banyak orang kan meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Nah, tetapi harusnya bahwa setiap masalah yang kita hadapi, janganlah kita mencurigai Tuhan. Ya kan, janganlah kita bersungut-sungut. Tetapi apa? Jadi tetapi kita harus lebih mencari dan memahami apa maksud Tuhan. Jadi karena tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita, tetapi semua yang terjadi di dalam hidup kita ini sudah didesain Tuhan. Tuhan yang mendesain itu semuanya. Jadi untuk apa? Untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jadi agar semakin sempurna seperti Kristus. Jadi dalam setiap masalah kita harus sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Di setiap masalah kita harus fokus kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan sedang membentuk kita, mendesain kita dalam masalah itu supaya apa tadi? Supaya kita semakin lebih berkenan lagi di mata Tuhan. Jangan hanyut. Nah, ini banyak orang ya, jangan hanyut, jangan tenggelam dengan masalah-masalah kecil yang kita hadapi. Ya, kenapa ini dibilang masalah ini kecil dibanding dengan masalah kekekalan nanti? Ya kan? Ini kan hanya masalah kecil, walaupun mungkin bagi kita itu berat, tetapi ini hanya masalah-masalah kecil dibanding dengan masalah berat nanti kalau kita terpisah dari Tuhan, itu kan lebih masalah berat lagi ya, masalah dahsyat lagi. Yang artinya itu lebih tragis lagi.
Jadi dikatakan kecil karena tidak sebanding dengan guncangan dahsyat yang akan terjadi ke depan. Sebesar apapun masalah kita, tidak ada artinya dibanding guncangan yang akan terjadi ke depan. Apakah bencana alam, apakah perang, apakah pandemi, penyakit, dan faktor lain yang dahsyat, yang penting bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan diri agar kita bisa layak menghadap Tuhan. Itu yang penting. Jadi dalam setiap masalah yang kita hadapi, jangan kita hanyut di dalam masalah itu. Jadi jangan kita tenggelam di dalam masalah itu. Karena sebesar apapun masalah kita tidak sebanding dengan guncangan yang akan dihadapi nanti. Jadi jangan sampai nanti kita lewat masalah itu karena kita tenggelam dalam masalah, tenggelam dalam persoalan, sehingga kita akan fokus kita tidak lagi kepada hal kekekalan, tapi kita hanya terberkutik terus dalam masalah itu, sehingga yang penting kita terabaikan. Yang terpenting itu kan bagaimana kita hidup berkenan di mata Tuhan ya, itu kita abaikan, sehingga yang menjadi masalah ini kita adalah masalah-masalah kita tadi, yang ada masalah-masalah di dunia ini, bukan masalah yang akan datang. Nah, jadi jangan sampai ini yang menjadi fokus kita sehingga kita nanti terpisah dari Tuhan. Jadi setiap masalah yang terjadi, kita harus dapat menimba kebenaran di situ. Jadi ada kebenaran di dalam masalah itu, ada hikmat di dalam masalah itu. Jadi jangan terbelenggu atau terikat sehingga kita terpaku oleh masalah. Karena dalam setiap masalah ada hikmat, ada pelajaran yang kita dapat lewat masalah tersebut. Masalah-masalah itu didesain Allah untuk mendewasakan kita. Jadi semua itu mendewasakan. Kalau kita memiliki konsep yang salah di sini, seakan-akan masalah itu menggerogoti kebahagiaan kita. Nah, ini akan banyak orang tidak merasa damai, tidak merasa sukacita, karena digerogoti oleh masalah. Kadang-kadang kita lihat mukanya mutung aja ya, mukanya nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Jadi dirampas oleh masalah itu semua, baik sukacitanya, dan kita merasa malang dengan keadaan kita, ya kan? Maka kita gagal menangkap maksud Tuhan di balik masalah yang kita hadapi. Kalau kita tadi tidak ada merasa murung, merasa diri paling gagal, merasa diri paling paling terpuruk. Nah, kita nggak bisa menangkap apa dalam masalah itu. Kita gagal menangkap apa maksud Tuhan di balik masalah-masalah yang sedang terjadi atau berlangsung dalam hidup kita. Jadi mari kita berpikir jauh untuk menjadi manusia hari esok. Jadi bukan manusia hari ini. Jadi hari esok inilah yang menjadi pemikiran kita, yang menjadi perjuangan kita, yang menjadi fokus kita, walaupun banyak masalah yang kita hadapi. Jadi biar lewat masalah akan mendewasakan kita agar lebih semakin sempurna, karena kematian itu akan menjumpai kita setiap saat. Ya kan? Ini yang harus menjadi pemahaman kita, bahwa kematian itu menjumpai kita setiap saat. Jadi kalau kita sudah berkenan, kapanpun Tuhan menjemput kita, ya sudah, ya kan? Maka untuk itu, biarlah masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini akan mendewasakan kita untuk kita lebih lagi mengerti, memahami rencana dan maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk bagian terakhir, yang kelima, patah hati dengan dunia. Nah, itu tadi masalah mendewasakan kita, kemudian kita harus patah hati dengan dunia. Tapi kalau orang tidak patah hati dengan dunia, ya dia betah akan di dunia ini. Pandangan kita harus lurus ke depan. Teropongan kita harus jauh. Kita menghadapi krisis ekonomi global, konflik antar bangsa dan berbagai ketegangannya. Menghadapi ekosistem bumi yang tidak menjanjikan, kejahatan yang bertambah, moral manusia semakin rusak, kehidupan makin tidak ideal. Kita hidup di bumi yang makin tidak menjadi tempat yang baik. Kita menyongsong dunia yang makin parah. Nah, tetapi walaupun kondisi-kondisi dunia seperti ini, nah kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Dengan kondisi seperti ini, nah kita tidak akan menikmati dunia ini lagi. Jadi kita tidak akan memiliki pengharapan suatu kehidupan di balik kehidupan di bumi ini.
Ya kan, tetapi yang kita harapkan adalah kehidupan di balik kehidupan di bumi ini. Jadi hal inilah yang menjadi kekuatan kita karena semua keadaan ini akan berakhir. Jadi semua keadaan yang terjadi ini akan berakhir, tetapi nanti kita akan menikmati kehidupan dunia di balik dunia yang akan sekarang ini. Ada banyak kesenangan yang membuat kita ada di zona nyaman. Ya, jadi ya mungkin kita sehat, kita masih bisa ini, kita bisa masih menikmati sehingga kita ada di zona nyaman. Sehingga kita kurang tidak mencari Tuhan dengan serius. Kita harus berpikir seakan-akan hidup kita tinggal satu hari ini. Besok mungkin tidak ada. Ya Bapak Ibu ya, siapa yang bisa menjamin ya hidup kita masih bisa besok? Ya kan, siapa tahu malam ini udah berakhir hidup kita. Sudah ini pertemuan kita yang terakhir. Kita nggak bisa ya Bapak Ibu ya menjamin kalau besok kita masih bisa berjumpa lagi. Kita harus berpikir bahwa keadaan aman, nyaman itu hanya sekarang. Bayangkan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan kekekalan, tidak memiliki pengharapan kehidupan yang baik di balik kuburnya. Betapa mengerikannya. Nah, jadi ini yang banyak orang tidak menyadari karena apa? Karena kesenangan-kesenangan tadi, dia ada di zona nyaman. Jadi inilah yang menyelewengkan pikiran banyak orang sehingga tidak memikirkan hari esok. Yang penting hari ini kita makan minum, kita menikmatinya. Nah, kalau mati ya sudah. Nah, tapi kalaupun dia mati nanti dia pinginnya juga masuk surga, ya kan? Dia nggak pingin juga masuk neraka, ya kan? Nah, coba kalau kita tanya orang-orang yang pemabuk-pemabuk itu, orang yang main judi itu, orang yang tidak memperdulikan Tuhan itu. Kalau kita tanya, kalau kamu mati nanti mau pingin masuk apa? Dia pasti pingin masuk surga. Nah, tapi pada kenyataannya dia hanya menikmati kesenangan-kesenangan ini, tidak memikirkan hari esok. Nah, jadi untuk masalah kekekalan berspekulasi. Orang banyak berspekulasi untuk masalah-masalah kekekalan. Tapi untuk hal-hal perkara-perkara dunia ini orang tidak berspekulasi, ya kan? Orang giat mencarinya. Ya kan, baik siang dan malam ya terus mencari kesenangannya sebanyak-banyaknya untuk dia bisa menimbun harta, ya kan, sebanyak-banyaknya, punya uang, punya rumah. Nah, coba kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dia kejar adalah harta kekayaan, kehormatan, berprestasi, itu yang dikejar. Jadi untuk itu kita jangan berspekulasi untuk hal-hal yang kekekalan. Kita harus sungguh-sungguh. Untuk hal kekekalan mestinya kita tidak boleh spekulasi. Kalau untuk perkara fana saja orang tidak mau spekulasi. Mestinya untuk kekekalan tidak berspekulasi. Memiliki keyakinan, kepastian untuk pasti diterima dalam kemuliaan bersama Yesus. Penderitaan yang kita alami secara pribadi dalam kasus-kasus pribadi juga nanti guncangan yang akan menimpa bumi. Membuat hati kita merindukan Tuhan. Jadi inilah membuat kita menantikan dunia yang lebih baik. Karena tidak ada kebahagiaan yang sempurna di bumi ini selain di dunia akan datang nanti. Walaupun kita memiliki segalanya saat ini, itu semua akan kita tinggalkan, itu akan semua berakhir. Nah, maka mata hati kita harus sungguh-sungguh terarah ke surga agar memperoleh kebahagiaan sejati. Jadi harta-harta yang kita miliki, uang-uang kita miliki, rumah bagus, mobil bagus, yang kita cari selama ini, yang kita kejar selama ini semua akan kita tinggalkan. Itu semua hanya sementara akan berakhir. Tetapi yang harusnya yang menjadi segalanya adalah kebahagiaan sejati kita adalah hanya Tuhan saja. Masalah hidup yang kita alami hari ini harus menjadi sarana Tuhan untuk menyempurnakan kita. Kalau bisa kita mengalami brokenness, ya kan, akan dunia ini, ya kan. Nah, hati yang hancur, patah hati terhadap dunia. Ketika patah hati dengan dunia, maka kita akan bisa terbang lebih tinggi. Terutama kita yang berani berkata, Tuhan kebahagiaanku satu-satunya. Tuhan duniaku satu-satunya. Gairah hidupku, alasan aku hidup, kita akan terbang melekat pada Tuhan. Nah, jadi
inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Jadi penderitaan yang dialami menjadi sarana Allah menemukan hati kita supaya kita berkata, Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Engkau yang kunantikan, Engkau yang kuperlukan. Jadi itulah nanti yang menjadi kata-kata kita kalau kita sudah patah hati dengan dunia ini. Tapi kalau kita belum patah hati dengan dunia, masih mencintai dunia, kita tidak bisa berkata Tuhan lebih dari apapun, siapapun. Tapi kalau kita sudah patah hati dengan dunia, berani kita berkata bahwa Tuhanlah segalanya bagi kita. Jadi hanya orang-orang yang patah hatilah kepada dunia yang akan bisa menjadikan kebahagiaannya adalah Tuhan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini, yang bisa mendukung kita memiliki karakter Kristiani tadi. Karakter Kristiani ada 5 hal tadi. Terima kasih Pak David. Saya kembalikan kepada David. Ya, terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparannya. Ini bukan hal yang mudah ya. Kita sudah menyelesaikan 6 sesi dari karakter Kristiani ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa mengubah pola pikir kita, perilaku kita, cara kita melakukan sesuatu ya, cara kita beraktivitas, cara kita berpikir itu harus semakin seperti Kristus ya. Dan dasar-dasarnya itu tadi sudah disampaikan ya. Salah satunya yang saya garis bawahi adalah kita mesti patah hati sama dunia gitu ya. Selama kita masih berharap kebahagiaan dari dunia ini, itu artinya kita masih berharap dunia gitu. Berharap kebahagiaan dari dunia itu masih berharap dunia gitu ya. Ini sulit gitu. Saya membayangkan ya kalau orang yang hidupnya selama di bumi itu berlimpah harta, banyak uang begitu, rasanya sulit untuk berharap kepada dunia yang akan datang gitu, berharap Tuhan itu rasanya sulit gitu. Tetapi kalau memang dia bisa patah hati terhadap dunia, biar uang banyak tetap dia mengasihi Tuhan gitu. Nah ini bukan masalah di hartanya. Harta boleh, tetapi yang penting bagaimana hatinya itu terikat kepada Tuhan gitu. Kita nggak ada uang pun susah hidup di dunia ini, nggak ada uang jadi beban buat orang lain, minta uang sama gereja ya, seberapa banyaknya sih uang gereja gitu ya. Kita mesti cari uang sebanyak-banyak, tapi bukan untuk kita mencari kebahagiaan diri sendiri gitu, tapi kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk ya minimal kita tidak jadi beban buat orang lain. Yang penting kita terikat kepada Tuhan, itu aja sih. Nah itu yang bisa mewarnai karakter kita supaya kita ini kalau cari uang juga jangan serakah gitu ya, karena banyak orang dari terbit matahari sampai pada masuk itu cari uang gitu ya. Itu ya tujuannya uang, dan orang tuh berpikir kalau sudah ada uang dia bisa beli apapun yang diinginin. Ya salah lagi kan. Uang bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi dia diperbudak oleh uang gitu. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang ya. Kan salah tuh. Kalimatnya jangan diganti. Akar dari segala kejahatan adalah uang. Wah kalau kayak gitu kita nggak boleh punya uang dong. Buang aja semua uangnya. Enggak. Cinta uang itu yang akar dari segala kejahatan. Jadi kalau kita kejar-kejar uang gitu ya itu yang jadi salah gitu. Uang harus ada. Kerja maksimal, segiat-giatnya. Uang ada kita pakai untuk kemuliaan Tuhan gitu. Apapun kita bisa pakai kan. Nolong orang susah. Ada tetangga yang atau saudara yang nggak punya uang, kita bisa sekolahin, bantu kalau lagi sakit. Wah, udah enak kalau ada uang tuh. Tapi kalau uang dipakai untuk memuaskan semua hasrat
atau keinginan wah pengen ini pengen itu ya, ya udah jadi tidak memuliakan Tuhan gitu ya. Saya kira kita akhiri dulu ya, sudah hampir jam 9. Amin, amin. Kita nanti akan kumpul lagi minggu depan Ya, dengan topik yang baru. Nanti akan saya carikan, kita akan bahas topik yang baru. Oke, saya minta Ibu Rosita untuk pimpin kita dalam doa penutup. Bapa di dalam surga yang kami sapa, kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk mempelajari firman Tuhan mengenai karakter Kristus. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang sudah bekerja di dalam kehidupan kami, memampukan kami mengerti, memahami apa yang kami pelajari pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami, agar manusia batinnya kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami hendak istirahat membaringkan tubuh kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kasih. Sampai besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat sempurna, tenaga yang sudah Tuhan pulihkan, dan terlebih dahulu kami mau menghadap Sang Raja, Bapa di dalam surga dalam nama Yesus Kristus, sebelum memulai segala aktivitas kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, tetap sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang mulia. Glory bagi-Mu ya Yesus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dan segala keagungan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Dah. Salam. Terima kasih. Salam semuanya.